Kan dengan eh, Mbak Puan dengan Mas Anies, ya itu bukan asbun, itu sesuatu juga yang saya telaah dari perjalanan bagaimana adanya satu kelompok besar yaitu kelompok nasionalis. Kita tidak bisa kesampingkan ada kelompok besar nasionalis, tapi sekaligus juga ada kelompok besar kelompok religius juga. Nah, yang selama ini di dalam satu periode terakhir ini agak diametral gitu berhadap-hadapan. Yang ini juga harus kita, ya saya sebagai katakanlah sebagai politisi melihat kenapa tidak kita justru harusnya pertemukan ya antara ya mereka-mereka yang ada di kolam religius dengan kolam nasionalis ini untuk menyatukan demi kepentingan bangsa Indonesia. Nah, itulah saya pribadi ya mendorong untuk Mbak Puan itu sebagai capres ya. Tentu kan agak dengar tadi angka kita 22, bahkan ada berbagai survei ada yang 24-26%. Ya, masa kita jadi orang nomor 2 ya, jadi cawapres sih. Belum wapres lagi, cawa mulu, masih calon lagi. Itu kan kesannya loh, kok kita nggak percaya diri ya bertanding ya, untuk apa? Berpolitik itu untuk berkuasa kok. Setelah berkuasa kan kita baru bisa menerapkan program-program untuk kepentingan rakyat. Ya memang saat ini Partai Demokrat memang sudah menetapkan bahwa AHY adalah calon pemimpin masa depan dari Partai Demokrat. Kan harus ada proses regenerasi kepemimpinan setelah Pak SBY. Dan yang sekarang di internal Partai Demokrat memang sosok yang paling menonjol dan diterima oleh masyarakat luas itu adalah sosok AHY. Dan itu juga kelihatannya para kader Partai Demokrat sangat betul-betul menginginkan ya, sehingga AHY sekarang ini menjadi ikon dari Partai Demokrat. Yang saat ini yang sudah ditetapkan oleh Partai Demokrat adalah AHY. Kalau ada lagi kader-kader lain yang menyusul lagi muncul ya, itu kita sangat terbuka ya, sangat terbuka kesempatan untuk muncul lagi. Kan pemerintah, kan negara kita ini kan membutuhkan pemimpin-pemimpin yang muda-muda ya. Jadi sangat terbuka, apakah 2, apa 1, 2, 3, 4. Koalisi bagi PD Perjuangan, kerjasama politik itu basisnya harus ideologi. PD Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS. Itu saya tegaskan jawab. Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. Partai elektoral, kami adalah partai ideologi, tetapi juga bertumpu pada kekuatan massa, sehingga kami tegaskan dari DNA-nya berbeda kami dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan hal tersebut, karena beda karakternya, beda naturnya. Kami sih biasa-biasa saja. Kami juga tidak pernah bermimpi harus berkoalisi dengan PDIP, dan kami juga tidak mengatakan tidak ingin. Kami kan nasionalis religius, jelas ideologi kami. Kalau mereka mengatakan tidak cocok dengan kami, itu hak mereka, ya kan? Dan bagi kami Demokrat adalah membangun bangsa ini tidak harus sendiri. Kita membangun bangsa dengan semua pihak. Jadi siapapun silahkan, kalau ada yang mau bersama-sama kami membangun bangsa, sangat terbuka. Tetapi kalau ada yang tidak mau bersama kami, itu hak mereka untuk tidak mau bergabung. Ya kalau ideologinya harusnya sama ya, sama-sama nasionalis ya, tetapi saya lihat ini lebih pada personal. Jadi memang ketidakcocokan leadernya dari PDIP dan tidak cocok dengan leadernya Demokrat. Demokrat memang walaupun tidak bisa disebut sebagai partainya Pak SBY, tetapi faktanya bahwa keluarga Pak SBY menduduki jabatan-jabatan penting di Partai Demokrat. Dan untuk PDIP memang Trah Soekarno masih cukup kuat di sana. Tapi bukannya itu, kita lihat dinamika kepemimpinan antara Bu Mega dengan Pak SBY kan memang cukup unik, cukup menarik ya.
Dan mungkin lebih baik memang lebih situasi akan lebih baik ketika antara PDIP dan Demokrat memang tidak berjadi satu. Jadi kita lihat pada waktu 2019 juga Demokrat seperti ragu-ragu memutuskan kemana, mau ikut siapa gitu loh. Akhirnya seperti bimbang, tetapi kemudian memutuskan untuk bergabung dengan koalisinya 02. Tetapi saya lihat memang ini ada masa personal yang memang tidak cocok, tapi kita harus hargai ini. Kalau memang tidak cocok ya ngapain jadi satu itu. Ya kan tidak harus semua partai berkumpul jadi satu kan. Semakin banyak pilihan sebenarnya semakin bagus untuk masyarakat Indonesia. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Effendi Simbolon, serius mengusulkan Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden RI pada perhelatan pemilu presiden 2024 mendatang. Menurut dia, usulan tersebut bukan cuma asal omong kosong belaka tapi sudah berdasarkan analisa mendalam. Itu bukan asbun asal bunyi. Tapi itu saya telaah dari perjalanan, bagaimana adanya suatu kelompok besar, yaitu kelompok nasional yang tidak bisa kita kesampingkan, tapi sekaligus ada kelompok besar religius juga. Selama ini dalam satu periode terakhir berhadap-hadapan, kata Effendi saat diskusi virtual. Sebagai politisi, Effendi tentu melihat kekuatan dua kelompok tersebut bisa dipersatukan lagi demi kepentingan bangsa Indonesia. Tentu ia mendorong supaya Puan yang merupakan elit PDI Perjuangan maju sebagai calon presiden dan Anies mendampingi menjadi calon wakil presiden RI. Saya pribadi mengusulkan pasangan itu adalah Mbak Puan sebagai capres dan Mas Anies yang pasti didukung Mas Anies. Masa kita jadi orang nomor 2-nya melihat angka elektabilitas PDIP 22%, jadi cawapres, belum wapres lagi, masih calon. Itu kan kesannya kita kok tidak percaya diri bertanding, untuk apa? Wong berpolitik itu untuk berkuasa kok. Tapi bagaimana dikombinasikan, mari ini tantangan, ujarnya. Oleh karena itu, Effendi kembali menawarkan bagaimana proses ini bisa dimulai sampai 2 tahun ke depan. Tujuannya untuk merangkul juga kelompok yang dianggap berseberangan, dalam arti bisa rekonsiliasi antara kelompok nasionalis dengan kaum religius, supaya 2024 nanti Indonesia damai tidak terkotak-kotak lagi. Memang tantangan bagaimana antara kolam katakanlah tadinya berseberangan, fenomena terakhir bisa kita rajut, sehingga bisa rekonsiliasi nasionalis dengan kaum religius agar ke depan 2024 berdamai, tidak ada lagi kadrun, cebong. Itu saya tidak ngerti, belum apa-apa sudah membuat garis tegas antara dua komunitas besar yang ada di bangsa kita, jelas dia. Namun demikian, Effendi menyerahkan sepenuhnya tawaran ini kepada Puan Maharani apakah mau atau tidak dipasangkan dengan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada 2024. Jika Puan tidak berkenan, tentu wacana ini berakhir. Jadi bukan asbun, sepanjang Mbak Puan mau. Masalahnya kan saya nggak tahu Mbak Puan mau atau tidak. Kalau nggak mau, ya sudah jangan lakukan apa-apa. Tapi kalau mau walaupun belum ada keputusan dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kita jalan dulu untuk melihat tes ombak, melihat kondisi di berbagai Indonesia Barat, Tengah dan Timur, katanya. Sementara Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, PPI Adi Prayitno membuat 4 simulasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada 2024. Pertama, pasangan Prabowo Anies meraih 43,8% melawan Puan AHY yang mendapatkan 13,9%. Simulasi kedua, pasangan Anies AHY memperoleh 35,9% melawan pasangan Prabowo Puan cuma 21,8%. Selanjutnya, simulasi pasangan Prabowo Ganjar mendapatkan 35,7% melawan Anies Sandi sebanyak 32,1%. Terakhir, simulasi pasangan Prabowo Sandi sebesar 37,7% melawan Puan Anies sebanyak 25,1%. Parameter Politik Indonesia melakukan survei dengan sampel sebanyak 1.200 responden pada 23 sampai 28 Mei tahun 2021.
Kemudian, metodenya simple random sampling dari 6.000 nomor handphone yang sudah dipilih secara acak dan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.